Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita satukan hati, datang ke hadapan hadirat Tuhan, dan boleh merasakan segala berkat anugerah-Nya, kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berada di bait-Mu yang kudus. Kami mau datang menyembah kepadamu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dan kami mau memeriksa diri kami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi Engkau, Bapa kami yang baik, mengasihi kami, menerima kami, dan menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sekali lagi kami boleh merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, pengampunan-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh mendapatkan berkat pemulihan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa dan kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, melawat kami. Biarlah setiap doa, pujian, dan firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Saya bersyukur kita bisa bertemu tempat ini. Kita bisa kembali ketemu onsite ya, walaupun keadaan menikah, tapi kita percaya karena kita punya Allah ya. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tenangkan hati kita. Mari kita rasakan kebaikannya pagi ini, untuk nafas hidup yang kita bisa hirup dengan bebas, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita lihat kebaikannya, untuk penyertaannya sepanjang minggu ini. Mari kita akan angkat pujian ini. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Selalu baru setiap pagi.
Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji matamu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Bukan kami yang mencari Engkau, tapi Engkau Allah yang mencari kami. Bahkan ketika kami pun berbuat dosa ya Tuhan, dan menyakiti hati-Mu, Engkau tetap ada bersama kami, menunggu kami kembali. Pagi hari ini Tuhan kami datang dan kerendahan hati kami. Kami mau beribadah kepadamu. Tuhan tolong selidiki setiap hati kami. Tidak ada orang yang tahu Tuhan kedalaman isi hati kami. Orang terdekat sekalipun, hanya Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Apa yang sedang kami alami Tuhan, baik kelemahan tubuh, baik masalah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni jika ada setiap perkataan, pikiran, hati kami yang jahat Tuhan. Kami mohon ampun. Kami mau datang beribadah Tuhan kepada Engkau, dan kami mau pulang membawakan berkat yang berasal daripada Engkau, dan kami dapatkan sukacita juga damai sejahtera daripada Engkau. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini, setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik juga yang akan membawakan firman Tuhan. Pakai kami untuk memuliakan nama-Mu, dan setiap alat yang kami gunakan juga Engkau kuduskan. Kami mau serahkan setiap jemaat kami di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Engkau Allah memegang kendali dalam hidup kami. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Saya sering dengar lagu ini, tapi saya begitu terkesan ketika saya melihat beberapa paduan suara menyanyikan lagu, tapi bukan orang biasa. Dia menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah, tapi dia tidak punya, dia tidak bisa mendengar. Jadi dia ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki, ada yang tidak melihat. Saya pikir ketika saya melihat itu, mereka aja bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Apalagi kita yang diberikan kelengkapan. Dan saya percaya kita juga akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian ini lebih semangat daripada seperti yang saya pernah lihat. Mari kita akan angkat pujian dengan bertepuk tangan. Kita percaya bahwa Allah kita baik. Kita puji namanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
Tuhan. Silakan dulu. Bersyukur sekali kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini ya. Karena tidak semua orang boleh mengalami kesempatan yang kita alami saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita tenangkan hati kita. Kita akan siap menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan angkat pujian. Kaulah harapan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini, baik di rumah maupun di tempat ini. Apakah dalam lemah tubuh? Apakah dalam keadaan mengalami banyak masalah? Tapi percaya, mari kita pandang kepada Tuhan. Dia Allah yang memberikan pengharapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ya Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Pandang wajahku, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita aminkan pujian. Betul Tuhan, Kau Allah pengharapan bagi kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, sehingga pagi ini kami berjumpa kembali di tempat ibadah-Mu. Kami berdoa Tuhan, tolong kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik hamba yang menguraikan sabda-Mu maupun bersama-sama dengan jemaat menerima pesan lewat uraian sabda-Mu. Kami mohon perlindungan dan kuat kuasa Roh Kudus agar kami terlindung dari segala macam virus.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan kita akan belajar bersama-sama dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat 43, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-44, dan selanjutnya sampai dengan ayat 48. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai dengan 48, firman Allah berkata demikian. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jemaat sekalian, Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema kita yang diberikan untuk dibahas adalah keluar dari kesukaran. Keluar dari kesukaran. Kalau kita renung-renung, saya membaca tulisan-tulisan awal-awal abad pertama kekristenan, bahwa salah satu virus yang lama berkembang itu pada abad pertama itu gereja-gereja di Asia Kecil, gereja-gereja di Turki bagian barat, 7 jemaat itu mengalami kesulitan hidup yang cukup lama. Kita menghadapi COVID-19 yang juga sudah memasuki tahun yang ke-3 ya. 2019, 2020, 2021, sekarang 2022. Dan Jakarta masih merah, Jawa Barat masih tinggi. Jadi barangkali ada orang bertanya, kapan kita keluar dari kesukaran ini? Kapan kita keluar dari kesulitan ini? Melalui bagian pertama atau melalui cerita Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Itu menunjukkan kesukaran yang luar biasa. Kita baru memasuki tahun ketiga dari virus ini saja. Banyak yang sudah stres, kan? Banyak yang menjanda. Kemarin saya lihat di YouTube, ternyata selama masa COVID ini jumlah janda juga naik. Yang paling tinggi kalau saya tidak salah Jawa Timur, dan itu janda muda kebanyakan.
banyak kesulitan-kesulitan. Kalau kita mempelajari Alkitab, ada dua macam kesulitan, ada dua macam kesukaran yang dihadapi oleh manusia pada umumnya. Tapi seringkali kurang disadari. Yang pertama adalah kesukaran, kesulitan rohani, yang sebenarnya kemudian berdampak pada kesukaran jasmani. Tapi rata-rata manusia pada umumnya hanya melihat masalah kesukaran jasmani. Walaupun hampir tiap hari orang di seluruh dunia, khususnya di negeri kita, berteriak kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, tapi juga jarang bahwa kesukaran hidup kita dihubungkan dengan masalah rohani atau masalah dengan Tuhan. Tapi kalau kita membaca Alkitab, bahwa segala macam kesulitan hidup manusia pertama-tama berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sejak hubungan manusia dengan Tuhan terputus melalui kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, manusia mengalami berbagai kesulitan. Setelah manusia dikeluarkan dari Taman Eden, dan selanjutnya sampai hari ini, kesulitan menjadi bagian dari peradaban hidup manusia. Dan karena itu kalau kita mau bicara bagaimana keluar dari kesukaran, maka tidak bisa tidak kita harus melihatnya berdasarkan Alkitab. Nah, saya mau menjelaskan dulu bahwa pembacaan kita, tulisan yang ditulis berkaitan dengan perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun, itu didampingkan dengan kesembuhan dari anaknya pegawai istana itu, Yairus. Nah, kalau kita perhatikan, tulisan ini ditulis oleh 3 penulis yang dalam bahasa orang sekolahan itu ditulis oleh Injil sinoptik. Nah, kata sinoptik ini bersangkut paut dengan 3 Injil ini, Matius, Markus, Lukas. Kalau kami perhatikan kisah perempuan, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, yang disebut sebagai Injil sinoptik atau sinoptis. Sinoptik itu kata jadian dalam bahasa Yunani dari kata sin, artinya bersama, dan optanomai artinya melihat. Jadi yang dimaksudkan dengan sinoptik ini artinya bahwa 3 penulis ini melihat pelayanan Yesus, melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus dari sudut yang sama. Kalau begitu orang bilang, kenapa tidak satu aja kalau sama-sama? Tidak bisa, karena 3 penulis ini masing-masing punya tekanan sendiri dalam tulisannya. Misalnya Matius itu tekanannya berkaitan dengan hubungan antara kekristenan dan agama Yahudi. Maka Matius menulis dalam konteks pemahaman ini. Lalu Markus itu menjelaskan tentang kehidupan Yesus sebagai hamba. Lalu Lukas ini menulis berkaitan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Lukas ini seorang penulis bukan Yahudi. Nah, kalau lihat ini, Markus ini juga bukan seorang rasul. Tapi lihat di sini bahwa bagaimana Allah menghargai orang. Allah menghargai setiap orang untuk ikut terlibat dalam pelayanan bagi Dia. Nah, kita akan coba untuk melihat apa yang dijelaskan oleh Injil sinoptik berkaitan dengan peristiwa ini. Menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa tiap penulis punya cara menyampaikannya. Nah, kita akan melihat cara keluar dari kesukaran. Tadi saya katakan bahwa kesukaran hidup manusia hanya bisa dilihat, solusi yang benar hanya bisa dilihat, ditemukan dalam Alkitab. Nah, mari kita lihat, ada 2 cara manusia mencoba untuk keluar dari kesukaran
dari kesulitan, dari berbagai persoalan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, perempuan itu pertama cari tabib. Tadi kita membaca di Lukas itu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Nah, saya mengajak kita, mari kita lihat dulu Markus pasal 5 ayat 26. Tentang tulisan atau tentang peristiwa yang sama. Markus pasal 5 ayat yang ke-26. Mari kita lihat apa yang dikatakan di sana. Ia yang dimaksud adalah perempuan itu, atau saya baca ayat mulai ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib itu barangkali kalau sekarang ini bisa dukun. Nah, Lukas disebut juga tabib, tapi dia tabib dalam arti dokter. Nah, ini juga disebut tabib, artinya diobati oleh macam-macam orang. Ayat 26 itu, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dokter, ukuran pada waktu itu, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Sembuh nggak Bapak Ibu? Ayat 26b. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bayangkan 12 tahun. Bolak-balik dokter, cari orang pintar. Hasilnya nol. Keadaannya makin memburuk. Jadi itu cara pertama, mencari tabib atau mencari manusia. Mengutamakan manusia, ya hasilnya memburuk. Atau dengan kata lain, ini cara yang keliru, cara yang kurang pas. Nah, lalu kemudian cara yang kedua, mencari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20, Bapak Ibu lihat Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wanita ini akhirnya memutuskan untuk mencari Yesus. Dalam pembacaan kita dalam Lukas 8 ayat yang ke-44 dikatakan di sana, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi kita lihat bahwa cara yang pertama tidak berhasil. Harta habis, makin memburuk. Ini sebuah peringatan bagi kita. Ketika kita berusaha untuk mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap persoalan apa saja. Banyak orang datang ke psikolog. Banyak orang datang ke dukun. Macam-macam cara. Banyak orang pergi ke Gunung Kawi. Di Jawa Barat ini gunung mana yang suka didatangi? Kalau Jawa Timur terkenal Gunung Kawi. Ada makam-makam tertentu yang didatangi. Wanita ini, pengalaman wanita ini mengingatkan kita, manusia ada batasnya. Nah, kemudian dia melangkah mencari Allah. Apa modalnya? Apa modal yang dimiliki oleh seseorang? Apa modal yang dimiliki oleh perempuan ini untuk mencari Tuhan Yesus? Bapak Ibu sekalian, Markus pasal yang kelima ayat 27a mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu lihat di Markus pasal yang kelima ayat 27a. Artinya apa Bapak Ibu?
betapa pentingnya orang yang hidup dalam Yesus bercerita kepada orang lain. Pasti wanita ini mendengar dari orang-orang yang punya pengalaman bersama dengan Yesus. Pasti wanita ini mendengar dari orang-orang yang mengalami pertolongan Yesus. Pasti wanita ini mendengar tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi mari kita belajar di sini. Banyak orang menantikan kesaksian kita. Banyak orang menantikan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Apalagi dalam situasi COVID yang bukan makin mereda, tapi makin meninggi. Perempuan ini, Alkitab, Markus menulis, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kuasa Yesus. Kalau kita punya pengalaman bersama Yesus, mestinya dalam situasi yang sekarang ini, kita berani bercerita kepada para sahabat kita, kepada para kenalan kita. Ya, saya kadang-kadang tidak mengerti harga minyak yang turun. Beli di sana, ibu ini pulang cerita ke temannya, di supermarket sana murah. Orang ke sana, tahu-tahu sudah habis. Tapi jarang orang bilang, saya ditolong oleh Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus karena mulai dari pendengaran. Datang kepada Yesus mulai dari cerita, dari mulut ke mulut. Sekarang kita bercerita gampang, bukan? Mau apa? Mau WhatsApp, mau apa lagi? Facebook, mau apa lagi? Instagram untuk dunia anak muda. Banyak sarana untuk bercerita. Tapi pertanyaannya, berapa seringkah kita bercerita tentang Yesus melalui WhatsApp kita di grup kita? Berapa kali kita cerita bahwa Yesus hebat dalam menolong menyelamatkan banyak orang di tengah COVID ini? Barangkali banyak orang yang sedang ketakutan mendengar. Banyak orang trauma Bapak Ibu. Ketika anak kami menikah, kami coba undang kawan-kawan dekat. Justru teman-teman yang paling dekat tidak berani datang. Terima kasih Pak Pendeta dengan Ibu yang sudah datang. Banyak teman dekat kami yang kami harapkan datang, tidak datang, dan kami paham. Karena trauma dengan COVID ini. Kami sangat paham. Tapi kita yang telah mengalami pertolongan, kita yang mengalami perlindungan, berapa banyak kali kita cerita, Yesus hebat menolong saya, melindungi saya di tengah COVID ini. Anak kami yang menikah kemarin sama adiknya itu juga kena COVID. Tapi kami berjuang untuk bisa menolong mereka. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya cerita. Betapa pentingnya pengalaman. Pengalaman ditolong dari kesulitan. Pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Saya kadang-kadang berpikir, di negeri kita ini, yang banyak didengar itu yang rambutnya sudah nggak ada yang hitam lagi. Sayangnya sekarang sudah putih semua, dihitamkan lagi, jadi susah dibedakan. Tapi rata-rata di negeri kita ini, yang rambutnya sudah putih semua itu, ya didengar ceritanya. Andai kata kalau para orang tua di gereja memanfaatkan pengalaman hidup berjalan bersama Yesus untuk bercerita, berapa banyak anak muda diteguhkan, berapa banyak anak muda dikuatkan untuk tetap datang pada Yesus. Jadi modal pertama karena mendengar. Modal pertama karena dapat kesaksian dari orang lain. Modal yang kedua, dia punya iman. Dalam Markus 5 ayat 27-28 dikatakan, asal jamah
saja jubahnya, aku akan cukup. Wanita ini punya keyakinan. Setelah mendengar cerita tentang kuasa Yesus, asal saja. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Matius, di Matius tadi itu, pasal yang ke-9 itu, ya Matius pasal 9 ya. Dikatakan di sana, asal saja ku jamah jumbai jubahnya. Bukan jubahnya, jumbainya. Nah, jumbainya itu kalau Bapak Ibu lihat, nah yang talinya ini, tali jubahnya itu jumbai. Dia usah jubahnya. Asal saja ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Imannya luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, iman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh membawa orang keluar dari kesulitan. Markus menulis di sana, wanita ini bilang, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, tali jubahnya saja ku sentuh, aku akan sembuh. Jadi wanita ini punya keyakinan terhadap Yesus, punya keyakinan bahwa Yesus berkuasa untuk menolongnya. Nah, yang berikut adalah wanita ini baru mendekat dengan iman. Matius 9 ayat 20-21. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Matius menulis di sini jumbai jubahnya. Jadi bukan hanya punya iman, tetapi punya apa? Keberanian. Apalagi tadi kita membaca banyak orang. Kalau Yesus hanya dengan murid-murid tidak apa-apa lah. Tapi ini berdesak-desaan orang. Tapi wanita ini berani untuk datang kepada Yesus. Pertama dia dengar, kedua dia punya keyakinan, dan yang ketiga dia bertindak. Dia berani datang kepada Yesus. Banyak orang punya iman tapi tidak punya tindakan. Banyak orang punya iman tapi tidak ada keberanian untuk maju mengalami pertolongan Tuhan. Perempuan ini mendengar, imannya tumbuh dan berani mendekat, bertindak. Seringkali kita terlambat mendatangkan pertolongan karena terlambat bertindak, karena tidak berani bertindak. Wanita ini Bapak Ibu, ia berani mendekati Yesus dengan iman. Ia mendekati Yesus dari belakang. Ya ini enaknya Yesus, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari kiri kanan, sama saja kuasanya. Tidak harus dari arah tertentu. Orang lain harus dari arah tertentu, harus dengan cara tertentu. Yesus menerima setiap orang yang datang kepadanya dengan apa adanya. Tidak memberi syarat ini dan itu. Apa adanya. Perempuan ini mendekati dari belakang, bukan dari depan. Pendekatan perempuan ini tidak lazim. Mungkin orang sekarang ini nggak tahu etika, masa dari belakang. Tapi Yesus tidak mempersoalkan itu. Yesus melihat kesungguhan hatinya. Yesus melihat keberaniannya untuk datang. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perempuan ini mendengar. Tiap hari kita mendengar firman Tuhan. Tiap pagi kita membaca, bahkan sekarang ini tiap hari dihujani dengan macam-macam renungan. Capek kita membaca renungan orang lain. Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk merenungkan sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, wanita ini mendengar, dia merenungkannya, imannya tumbuh. Dan kemudian dia ada tindakan iman.
kita lihat di sana. Akibat datang kepada Tuhan Yesus dengan langkah iman. Bukan asal datang, tapi dia mendekati Yesus dengan langkah iman. Kalau kita membaca di Lukas pasal 8 ayat yang ke-44, Bapak Ibu, tadi kita baca di sana. Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bukan 3 hari kemudian, bukan setelah pulang ke rumah. Seketika itu juga. Kata seketika itu juga menegaskan terjadi kesembuhan ilahi, terjadi keajaiban. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Yesus menolong kita bisa proses, Yesus menolong kita bisa seketika. Perempuan ini seketika, Bapak Ibu bisa bayangkan, 12 tahun. 12 tahun pendarahan, dan kemudian seketika. Tidak dikatakan setelah menjamah jubah Yesus karena sudah 12 tahun maka prosesnya seminggu kemudian. Enggak ada. Alkitab katakan, Lukas mencatat, 3 penulis, Matius, Markus, Lukas mencatat, seketika itu juga. Kesungguhan hati pada Yesus mendatangkan keajaiban yang luar biasa. 12 tahun menjadi seketika. Tidak ada bandingannya, Bapak Ibu. Ini hal pertama. Sembuh seketika. Yang kedua, imannya kepada Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan dan kesembuhan ilahi. Mari kita lihat Markus 9 ayat 22. Matius 9. Ya, Matius 9 ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan berkata, dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu sekalian, pendekatan perempuan ini kepada Yesus, ia datang kepada Yesus, membawa dia mengalami hal yang luar biasa. Dalam Lukas 8 ayat 48 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wanita ini mendapatkan 3 hal sekaligus. 1, ia diakui Yesus sebagai anaknya. Hai anakku, 12 tahun menderita luar biasa, tapi seketika ia disapa anakku. Ketika kita datang kepada Yesus, kita disambut sebagai anak. Ini luar biasa. Statusnya diubah. Status orang berdosa menjadi status anak Tuhan. Bukan atas permintaannya, atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hai anakku. Senang gak diakui anaknya Jokowi? Senang gak disebut anak presiden? Bapak Ibu, senang gak? Pasti senang, tapi jangan harap. Yesus memanggil, menyebut setiap orang yang datang kepadanya, anakku. Ada perubahan status, dan perubahan status yang lebih dari segala sesuatu. Hai anakku, orang berdosa diakui sebagai anak. Yang kedua, hal kedua yang dia alami adalah keselamatan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keluar dari kesukaran rohani. Ia punya keyakinan, ia punya iman.
Ia diselamatkan oleh Tuhan karena imannya kepada Yesus. Dengan kata lain, keyakinannya disahkan, diakui. Apa pentingnya iman itu? Dan kemudian yang ketiga, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan sehat, pulanglah dengan sehat. Jadi statusnya berubah dari status orang berdosa menjadi status anak Tuhan. Yang kedua, dari orang yang tidak punya keselamatan diselamatkan. Dan yang ketiga, pulang dengan sehat. Luar biasa Bapak Ibu. Bahwa Yesus menolong kita bukan hanya separuh-separuh. Wanita ini tadi pikirnya yang penting ku sembuh. Dan itu pemikiran banyak orang begitu, bahwa yang penting sembuh. Tapi di luar yang dia inginkan, di luar yang dia rencanakan, statusnya diubah menjadi anak Tuhan. Yang kedua, dia menerima keselamatan kekal. Dia menerima kesembuhan jasmani. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjawab, menolong kita kadang-kadang lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita doakan. Tapi tentu kita punya tanggung jawab. Perempuan ini punya tanggung jawab. Dia mendengar, dia punya keyakinan, dan dia berani bertindak untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dan ketika dia melangkah Bapak Ibu, seketika sembuh. Seketika statusnya diubah. Saya ingat cerita Bung Karno. Ketika Bung Karno dibuang ke ND, karena rumah tahanannya itu tak jauh dari biaranya orang-orang Katolik, sekolahan orang-orang Katolik, tak jauh. Jadi tiap hari Bung Karno baca koran di situ, majalah di situ, baca Alkitab juga di situ. Dan ada seorang pastor yang nolong dia dalam banyak kesulitan, jadi tolong oleh seorang pastor asal Belanda. Ketika Bung Karno ditahan, ketika merdeka dan diangkat menjadi presiden, Bung Karno pulang lagi ke NTB. Dia cari pastor itu. Dia tanya pastor itu, apa yang kamu mau? Pastor itu bilang, saya mau jadi warga negara. Dan Bung Karno katakan, hari ini engkau menjadi warga negara Republik, surat-surat diurus kemudian, kata Bung Karno saat itu. Wanita ini saat itu, seketika itu sembuh. Seketika itu statusnya berubah. Dari anak orang berdosa menjadi anak Tuhan. Statusnya dari orang yang menderita penyakit 12 tahun menjadi sembuh. Dan barangkali kita mau katakan yang keempat, pulang dengan sukacita. Sembuh seketika, status berubah seketika, dapat keselamatan seketika, pulang dengan sukacita. Bayangkan 12 tahun, tidak bisa dibayangkan sukacitanya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup ini dengan 4 hal. Hal yang pertama adalah bahwa Yesus adalah pemegang kunci untuk keluar dari kesukaran rohani dan jasmani, bukan manusia. Yesus yang memegang kunci kehidupan kita. Yesus yang memegang semua apa yang kita perlukan. Karena itu mari kita belajar dari perempuan ini. Datang pada Yesus dengan iman. Yang beri kesukaran adalah alat atau sarana untuk mencari Yesus, bukan cari dukun, bukan cari manusia. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya mendekatkan kita kepadanya. Dan biasanya lebih mudah doa
syafaat sepanjang malam, sepanjang hari ketika sakit daripada waktu sehat. Ketika orang gajian, ucapan syukurnya nggak banyak. Tapi ketika sakit, mintanya nggak henti-hentinya. Terkadang Tuhan pakai kesulitan hidup untuk membawa kita, mendekatkan kita kepadanya. Dan ini kedaulatan Allah. Sehingga tidak ada orang bisa protes. Apakah tidak ada jalan lain? Itu Allah punya kuasa. Allah punya rencana. Lalu yang ketiga, iman. Modal untuk mendapatkan jalan keluar dari kesukaran. Wanita ini punya iman. Dia statusnya diubah, sembuh dari penyakit, diselamatkan, dan pulang dengan sukacita. Bersaksi. Keluar dari kesukaran, alasan yang tepat untuk bersaksi. Kalau kita membaca, tadi wanita itu setelah ketahuan, kemudian dia datang kepada Yesus, ya, dengan gemetar. Kalau lihat Lukas 8 ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ditolong agar bercerita, kita ditolong agar bersaksi. Pertolongan Tuhan untuk kita bukan untuk diri kita, tapi pertolongan Tuhan untuk kita juga tujuannya untuk orang lain. Jadi kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk bersaksi. Kita punya tanggung jawab untuk menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan, bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya tanggung jawab memperoleh pertolongan Tuhan. Itulah alasan, itulah dasar untuk bersaksi, untuk bercerita kepada orang lain tentang kuasa Tuhan. Banyak orang yang sedang dilanda pergumulan menantikan jalan keluar. Satu ketika saya dengan istri mengunjungi tetangga kami di Cianjur. Orang ini kami kenal mungkin sekitar 10 tahun. Ketika hari itu kami ke situ, dua-dua sakit. Jadi istrinya itu sakit gula, sudah buta, tidur saja. Suaminya kena apa itu, asam urat sampai kakinya bengkak, juga nggak bisa bergerak lagi, tidur. Cerita kemudian mau pulang, istri saya bilang, Bapak Ibu boleh nggak saya berdoa untuk Bapak Ibu? Oh silakan Bu. Tiap hari Sabtu kami menanti mujizat. Kenapa hari Sabtu? Karena hari Sabtu Pak Pariyaji berkhotbah di TVRI tentang mujizat. Banyak orang menantikan mujizat. Singkat cerita, istri saya berdoa, kami berdoa. Istri saya berdoa dalam nama Yesus. Kami pulang sekitar 5 hari kemudian, istri meninggal, minggu depannya suami meninggal. Tapi sudah sempat mendengar bahwa Yesus adalah dokter ajaib. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tak berdaya. Tak berdaya dalam usaha, tak berdaya dalam ekonomi, tak berdaya dalam pekerjaan, tak berdaya dalam kesehatan. Menantikan berita tentang keajaiban Tuhan. Banyak orang frustrasi. Baru menikah suaminya mati, baru menikah istri mati. Frustrasi. Mereka menantikan kesaksian kita. Tidak ada cara lain untuk menolong orang kecuali bercerita bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh belajar bersama tentang kuasa-Mu menolong perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Terima kasih Tuhan, bahwa ia mendengar tentang kuasa-Mu. Dan kiranya Tuhan tolong kami untuk memperdengarkan kuasa-Mu lewat berbagai cara. Imannya tumbuh, ia bertindak untuk mengalami pertolongan Tuhan.
statusnya diubah menjadi anakmu, keselamatan kekal menjadi bagiannya, ia mengalami kesembuhan dan pulang dengan sukacita. Agar setelah kami belajar firman-Mu, kami mau bercerita kepada orang lain tentang kuasa-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami memiliki keberanian seperti yang dimiliki oleh perempuan yang mengalami penderitaan 12 tahun itu. Mampukan kami untuk bertindak dengan iman, bercerita tentang kuasa-Mu dan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati uraian sabda-Mu untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian beberapa omongan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Nimrod. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, juga memberkati keluarga Bapak. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Persi Brigan, singer dan pemain musik atas pelayanannya di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kebaktian minggu depan tanggal 20 Februari 2022 masih tetap ada di tempat ini, dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Kepala kita Pendeta Timotius Setiawan. Selanjutnya hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 tetap ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Jadi setiap Rabu kita ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui Zoom. Saya rasa cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Grace dan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Daun
kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kisah perempuan yang sakit pendarahan, yang telah dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga rindu Tuhan mengalami apa yang dialami oleh perempuan ini. Berjumpa dengan Engkau, menerima keselamatan jamahan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh menghadapi kehidupan kami masing-masing dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami iman seperti perempuan ini. Dan biarlah kiranya kami tidak mencari manusia, tapi kami terlebih mencari Engkau sebagai sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Nimrod yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan juga Tuhan pakai di mana hamba-Mu ini melayani. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami memberikan dengan sukacita dan tulus hati. Tuhan, pakai kiranya persembahan yang benda yang mati ini boleh menjadi alat bagi pekabaran Injil, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami tetap boleh dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan juga anak-anak kami yang studi, kiranya dijaga, dilindungi oleh Tuhan di dalam pergaulan, aktivitas, ataupun ibadah kami. Kami boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pemerintah kami Indonesia. Berkati gugus tugas COVID dan juga Kementerian Kesehatan di dalam pengabdian mereka untuk memvaksinasi dan juga untuk mensadarkan masyarakat, menjaga supaya COVID ini bisa ditekan dan dipulihkan. Berkati juga TNI dan Polri yang mendukung program pemerintah. Kami rindu supaya masyarakat Indonesia mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan juga keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami, menjaga dan melindungi kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tetap berdiri, mari kita katakan, bersamamu Bapa kita bisa melewati semua. Teguhkan hatiku
saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.